Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana kabar Ibu pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih ya atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk sosialisasi kita pada siang hari ini, Bu. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah tahu apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini? Sudah, Bu, tentang penanganan tabung bertekanan. Baik, Bu. Kita membahas tentang penanganan tabung bertekanan. Nah, sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu penanganan tabung bertekanan? Belum, Bu. Ini nih, di lingkungan kita banyak orang-orang dan masyarakat yang menyepelekan tentang penanganan tabung ya, Bu. Sebelumnya, kita harus memahami, Bu, penanganan tabung. Contohnya, jika kita menggunakan tabung dengan tidak hati-hati atau tidak sesuai dengan petunjuk, akan mengakibatkan bahaya yang sangat tinggi, Bu, untuk lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kita, Bu. Nah, banyak zaman sekarang contohnya terjadi ledakan-ledakan, itu akibat kita terlalu lalai dalam menggunakan tabung. Nah, saya akan bertanya nih, gimana? Apakah ibu-ibu tahu langkah-langkah awal dalam menggunakan tabung dengan baik dan benar? Tidak, Bu. Bagaimana itu, Bu? Baiklah, caranya ada 3, Bu, yaitu pemeriksaan, pemindahan, dan penggunaan. Ini adalah langkah-langkah awal agar kita terhindar dari risiko kecelakaan. Pemeriksaan tiap tabung sebelum digunakan. Kondisi tabung yang aman meliputi: pertama, tidak ada goresan. Tabung ibu-ibu harus Ibu pastikan tidak ada goresan. Yang kedua, tidak berkarat. Jika tabung di rumah ibu-ibu berkarat, ada baiknya sebelum menggunakan gas tersebut, ibu-ibu lebih berhati-hati dan memastikan lagi bahwa tabung itu aman dan siap untuk digunakan. Yang ketiga, label atau nama dari tabung itu ada baiknya masih utuh. Dari sana, ibu-ibu dapat memastikan bahwa tabung yang ibu gunakan sudah baik dan sudah layak untuk digunakan, sehingga tidak dapat terjadinya kecelakaan saat ibu-ibu sedang menggunakan tabung itu. Yang kedua adalah pemindahan. Yang dimaksud dengan pemindahan adalah ketika ibu-ibu ingin memindahkan tabung gas dari satu tempat ke tempat lain, ada baiknya ibu-ibu menggunakan alat yang baik. Contohnya menggunakan sarung tangan agar tidak terjadi kecelakaan. Dan saat ibu-ibu mengangkatnya, ada baiknya tidak terjadi benturan-benturan seperti pada dinding, pada sudut kompor, agar gas itu lebih agar tabung berada pada posisi aman. Dan ibu-ibu juga harus menghindari pemindahan dengan cara mengelintingkan gas, karena itu dapat menyebabkan gas yang ada dalam tabung dapat keluar dan menyebabkan dan terjadinya ledakan. Yang ketiga adalah pemakaian. Pada saat ibu-ibu akan melakukan atau memakai gas, yang terutama ibu-ibu perhatikan adalah posisi gas harus dalam keadaan berdiri. Dan yang paling penting adalah jika ibu-ibu ingin memasak menggunakan tabung gas, ibu-ibu harus memerhatikan dan menjauhkan dari hal-hal berbahaya yang akan menyebabkan terjadinya ledakan pada gas tersebut. Baiklah Ibu, apa Ibu paham dengan penjelasan yang sudah saya berikan? Iya, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Maka dari itu, jika Ibu paham, apakah ada pertanyaan yang Ibu akan berikan kepada saya atau yang belum Ibu pahami? Iya, Bu. Ada sedikit pertanyaan. Seandainya ini, Bu, ada tekanan tabung gas di rumah, kira-kira apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Yang pertama yang harus Ibu lakukan adalah jangan panik, Bu. Jika terjadi ledakan kecil, Ibu cukup mengambil kain basah atau handuk basah, lalu Ibu tutupi api yang keluar pada gas tersebut. Jika Ibu tidak mampu, Ibu bisa saja meminta bantuan
kepada tetangga atau orang yang ada di sekeliling tempat tinggal Ibu. Tetapi jika api atau ledakannya sudah termasuk golongan yang besar, Ibu cukup memanggil pemadam kebakaran sembari menyiram-nyiram kebakaran tersebut, Bu. Baiklah, apakah Ibu paham? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, baiklah. Baiklah, saya kira sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini, Bu. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.